حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da sayyidil abrar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumin tashkhasu fihi al-absar. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatihi minha ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh kaum muslimin wal muslimat, para rawuh jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Surabaya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita masih berkesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, sekaligus menyiapkan diri kita untuk menyambut suasana bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan depan, bulan ke-9 di 1446, yaitu bulan Ramadan, adalah bulan perjuangan. Allah masih memberikan kita hidup, ada dua maksud, dan ini harus kita bayar dengan tuntas. Pertama, agar kita meraup pahala sebanyak-banyaknya. Keduanya, agar kita bisa meraih pengampunan seluas-luasnya. Maka kalau tidak dimulai dari sekarang, kita akan merasa berat. Maka itu tradisinya Nabi, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi itu banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban, bulan ke-8 sebagaimana saat ini. Arti banyak di sini hampir seluruhnya, namun tidak puasa selama 1 bulan. Karena tidak ada puasa selama 1 bulan kecuali bulan Ramadan saja. Maka itu ada maksud, ada tujuan, sekaligus adanya keteladanan dari Nabi agar umat ini semakin membiasakan ibadah di bulan Sya'ban dalam rangka menyambut bulan Ramadan, agar nanti semakin terbiasa sehingga bisa maksimal dengan betulan. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita kepada Allah dan ketulusan niat kita hanya kepadanya, Allah memberikan kita nikmat demi nikmatnya, sekaligus bulan depan kita masih hidup, bisa menjalani ibadah dengan penuh maksimal dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah, dan kita bisa nutuk sampai kemudian berjumpa dengan Ramadan demi berikutnya dan seterusnya, dan kita termasuk kelak di antara hamba-hamba Allah yang beruntung. Amin Allahumma amin. Tidak lupa kita aturkan sholawat ma'asalam untuk Nabi sholawatullahi wassalamu alaihi, suri tauladan kita semuanya yang diberikan oleh Allah tugas untuk menyampaikan risalah berupa agama ini, sehingga waktu kurang lebih 23 tahun saat itu adalah waktu yang singkat
namun peninggalannya sampai dengan saat ini merupakan peninggalan yang luar biasa. Kewajiban kita sebagai umat untuk senantiasa mengenal beliau dan ajaran beliau, kemudian meneladani dalam bentuk amal, selanjutnya berkomitmen mati-matian untuk bisa istiqomah membawanya sampai dengan akhir hayat. Mudah-mudahan kita kelak diakui sebagai umat beliau, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, dan kelak mendapatkan syafaat beliau shalawatullahi wassalamu alaihi, sampai dipersamakan oleh Allah dengan beliau masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan rutinan kita di setiap hari Sabtu subuh yang ketiga. Majelisan kita adalah kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, seputar ensiklopedia hari kiamat, yaitu mencakup kematian, alam kubur, dan hari kiamat serta huru-haranya. Pada bulan yang lalu, yaitu bulan pertama di tahun 2025 atau di bulan Rajab 1446, kita mempelajari tentang pertama-tama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat, dan yang akan diadili adalah urusan darah. Maka dua ini kita jaga dengan betul, kita menjadi orang-orang yang ajak sholat, dan kita menjadi orang yang berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka yang menumpahkan darah orang lain yang diharamkan oleh Allah. Naudzubillah. Selanjutnya, sebagaimana bab dalam kitab disebutkan tentang asy-syahadah, yaitu persaksian. Persaksian yang dimaksud di sini adalah persaksiannya para nabi, juga persaksian dari alam diantaranya bumi, dan juga persaksian dari diri masing-masing, yaitu anggota badan atau bagian dari tubuh kita ini. Persaksian pada hari kiamat, Bapak Ibu, adalah persaksian yang pertama bisa mendukung, artinya membela, dan ini yang kita harapkan. Namun ada kalanya persaksian itu malah menjadi bumerang, yaitu bagi orang-orang yang tidak baik, lisannya bisa ngeles, akan tetapi fakta itu tidak bisa ditolak. Catatan sudah disebutkan dengan diputar ulang kejadiannya di masa lalu, dan ditambah dengan persaksian yang bisa menjadi saksi, tidak bisa lari kemana lagi. Nah, ini terjadi pada orang-orang kafir, terjadi pada orang-orang munafik, terjadi pada para pendosa. Maka mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman dimaafkan oleh Allah, dengan kita betul-betul sungguhan dalam beragama, berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan amal-amal ketaatan agar nanti itu mendapatkan persaksian yang baik. Tentang persaksian para nabi disampaikan oleh Allah pada beberapa ayat Al-Quran dengan tafsirnya. Di antaranya disebutkan pada dua ayat dari surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat nomor 6 dan nomor 7. Kita bersani, panjenengan simak. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat nomor 6 dan nomor 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-6, fala nas'alannal ladzina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin. Artinya, maka pasti kami akan menanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari para rasul, demikian pula kami bakal menanyai para rasul. Hari kiamat nanti umat itu ditanya dan rasulnya juga ditanya. Ayat ke-7.
falanakussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, karena Allah itu maha tahu dan kami tidak jauh dari mereka, karena ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu ayat yang lain disampaikan di kitab, yaitu ayat 92 pada surat Al-Hijr. Surat yang ke-15 di ayat yang pendek-pendek, ayat nomor 92 Allah berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Artinya, maka demi Tuhanmu kami pasti akan menanyai mereka semua. Kaitan dengan ayat ditanyainya umatnya para nabi dan juga nabinya, banyak sekali riwayat hadis yang menyebutkan, dan kewaspadaan kita di sini untuk kita selalu menjadi umat yang baik, agar nanti persaksian nabi itu mendukung kita, kita pun tidak diberatkan, artinya kita tidak akan mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Disampaikan kaitannya dengan ayat demi ayat tadi, yaitu 3 ayat yang terdapat pada 2 surat. Ulama menyampaikan dalam tafsir, pertanyaan itu akan diberikan kepada para nabi, dan yang pertama kali ditanya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, karena beliau adalah awal rasul yang menyampaikan seruan kepada umat. Allah berfirman kepada para nabi, apakah jawaban kaummu terhadap seruanmu? Ini pertanyaan Allah kepada para nabi. Dulu bagaimana sambutan dakwahmu itu? Dikatakan oleh para ulama tafsir, maka para rasul itu menjawab, kami tidak tahu pasti ya Allah. Artinya, kami tidak tahu betul sambutan mereka, karena mereka ada yang menyambut, ada pula yang tidak. Engkaulah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Ini jawaban para rasul, dan yang paling pertama ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh alaihissalam. Selanjutnya ulama tafsir juga menyampaikan, ketika itu seluruh manusia diliputi dengan ketakutan. Bahkan para rasul pun hilang ingatan. Sehingga mereka takut, apalagi umat. Dalam kondisi yang genting seperti itu, Allah mengembalikan ingatan. Sehingga pertanyaan tadi bisa dijawab oleh mereka. Di antara yang menjawab itu ada Nabi Isa alaihissalam. Ini Rasul sebelum terakhir, Nabi sebelum Nabi akhir zaman, yang jaraknya dekat dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bertanya kepada Nabi Isa, Bapak Ibu. Maka jawaban Nabi Isa sebagaimana yang ada pada Al-Quran surat Al-Maidah nomor 116 ayatnya. Kita lihat. Surat Al-Maidah, surat urutan kelima, ayatnya nomor 116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu bukan Allah, Allah itu bukan Nabi Isa. Allah itu adalah Tuhan, Nabi Isa itu adalah makhluk namun mulia karena statusnya adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Niki keyakinan akidah umat Islam. Pertanyaan Allah,
a'anta qulta linnasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah bertanya pada hari kiamat kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apakah kamu menyeru agar manusia beribadah kepadamu dan menjadikanmu sebagai Tuhan bersama dengan ibumu? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Isa menjawab, qala, kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ya Allah, maha suci Engkau, tidak patut sama sekali bagiku mengatakan apa yang bukan menjadi hakku. Nabi Isa tidak berhak menjadi Tuhan, dan tidak ada seorang pun dari Nabi yang menyeru umatnya untuk mempertuhankan dirinya, termasuk Rasulullah. Makanya Nabi Muhammad itu mengajari umatnya sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikan sholawatmu kepada Nabi Muhammad. Artinya Tuhan itu adalah pemilik sholawat, yang diberi ini adalah makhluk. Sehingga selamanya makhluk itu tidak bisa menjadi Tuhan. Baik. Nabi Isa melanjutkan ucapannya, in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Ya Allah, jikalau sekiranya aku melakukan, yaitu mengajak manusia untuk menyembahku, menjadikanku sebagai Tuhan bersama dengan ibuku, niscaya engkau pasti tahu. Ya, niscaya engkau pasti tahu. Ini jawaban Nabi Isa. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sejatinya engkaulah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Maka pertanyaan ini menjadi argumen untuk menyalahkan orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa, sehingga Nabi Isa itu tidak pernah menyeru, mengajak, bahkan mendeklarasikan penyembahan untuk dirinya dan menganggap dirinya bersama ibunya itu adalah Tuhan. Ini disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis menyampaikan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya, Rasul bersabda, pada hari kiamat nanti ada nabi yang datang dengan membawa seorang pengikut. Jadi enten nabi niku sing umate nderek manut nabine, jawab dakwah niku setunggal. Untang-anting ndak ada temannya. Ndak tahu nabi siapa dan siapa nama orang ini ndak tahu. Ada juga nabi yang datang dengan membawa 3 orang pengikut. Hari kiamat enten nabi sing pengikut ini namung 3. Dan ada yang lebih dari itu, yang banyak miliknya Nabi Musa, tapi Nabi Muhammad lebih banyak lagi. Kemudian Allah bertanya kepada nabi tersebut, apakah engkau telah menyampaikan risalah kepada kaummu? Artinya apakah kamu telah mendakwai umatmu? Dijawab, iya sudah ya Allah. Lalu Allah memanggil kaumnya. Kemudian Allah bertanya, wahai kalian, apakah Nabi itu telah menyampaikan risalah, ajaran agamanya kepada kalian? Dijawab, tidak. Jadi lisan orang-orang yang mengingkari para rasul yang diutus oleh Allah itu kasih bejuk dari kiamat. Mereka itu masih berbohong. Memang pawaan di dunia tukang ngapusi, Nabi saja diingkari, ke bawah-bawah sampai hari kiamat Allah tidak ditipu. Dia tidak sadar kalau Allah itu maha tahu, dan banyak bukti yang bisa memberatkannya. Maka Bapak Ibu,
disampaikan oleh Allah, siapa yang menjadi saksi bagi kalian? Kemudian Nabi itu menjawab, ya Allah, biarkan Nabi Muhammad dengan umatnya yang menjadi saksi bagi saya. Artinya untuk membantah umatnya yang menolak itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada umatnya Nabi Muhammad, apakah Nabi itu telah menyampaikan risalah ajaran agamanya? Umatnya Nabi Muhammad termasuk kita. Ayat ini sudah menyampaikan dan Nabi kita sering menyampaikan pula bahwasanya dulu para rasul benar-benar berdakwah, hanya umat dan kaumnya saja yang tidak mau menerima. Naudzubillah min syarri dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari yang demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kaitannya dengan persaksian alam, baik itu bumi maupun hal-hal yang terkait dengannya, bahkan hal-hal yang lebih kecil darinya, termasuk harta benda itu juga turut bersaksi. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti masjid kita ini juga bersaksi bahwasanya kita termasuk di antara yang memakmurkannya, makanya masuk dalam 7 rombongan orang yang mendapatkan naungan Allah. Disebutkan diantaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya punya ikatan dengan masjid, bukan berarti hatinya dicepot diletakkan di masjid, tapi kita punya perhatian pada ibadah, pada fasilitas, pada dakwah, pada pendidikan sosial dan kelangsungan masjid ini agar semakin rahmatan lil alamin. Orang yang seperti itu akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di saat yang sulit, yaitu di pada masa. Dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita juga disaksikan saat ini di hari Sabtu yang ketiga di bulan kedua 2025 atau di Sya'ban 1446 ini, kita termasuk di antara hamba yang bersyukur, ibadah kemudian dilanjutkan dengan ngaji dan aktivitas yang lain, karena kita ingin menghambakan diri kepada Allah dengan sebenarnya. Allahumma istajib du'ana, Allahumma amin. Allah berfirman, ada ayat yang terkenal pada surat Al-Zalzalah. Bapak Ibu silahkan disimak surat ke-99 pada juz amma ayat nomor 4. Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Artinya pada hari itu nanti, yaitu hari kiamat, bumi akan menyampaikan beritanya. Jadi bumi ini akan mengulas siapa dan apa yang dikerjakan di atasnya. Sehingga kalau ada orang berbuat baik, bumi pun ikut menyaksikan. Kalau ada orang berbuat maksiat dan dosa, bumi pun juga akan memberatkan. Makanya di antara hal yang bisa mengetuk hati, banyak orang-orang yang masih berlumuran dosa, termasuk mereka-mereka para kriminal dan yang lain. Sudah pergilah kemana, carilah tempat yang Allah itu tidak bisa melihat dan tidak bisa menemukanmu. Lakukan sesukamu. Ya nanti akhirnya tidak ketemu. Orang seperti itu akan terketuk hatinya, tahu tentang rububiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki perbuatan-perbuatan yang besar, sekaligus Allah memiliki asma wa sifat, sesuatu dari nama dan perbuatannya dan juga sifat-sifatnya yang tidak bisa dimiliki oleh yang lainnya, dan itu meliputi segala sesuatu. Maka orang itu harus menghambakan diri kepada Allah. Banyak orang-orang yang disentuh dengan ucapan-ucapan atau pendekatan-pendekatan yang sifatnya hati ke hati atau persuatif seperti itu, akhirnya sadar selama ini berada dalam kelalaian, selama ini berlumuran dosa, selama ini jatuh dalam kubangan maksiat, terus pengen tobat tenan. Ya, akhirnya pengen tobat tenan dan akhirnya bertobat. Dan kita yang dari dulu sudah bersahadat, diberikan oleh Allah nikmat agama ini, harus lebih daripada itu. Jangan sampai kesalib.
Ya, kita ini jangan sampai kesalip. Setelah kita tahu ada ayat 4 surat Al-Zalzalah tadi, Allah juga berfirman, di kitab disebutkan ayat 21 dari surat Qaf. Surat urutan ke-50 Bapak Ibu, ayat nomor 21. Allah berfirman, wa ja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Artinya setiap orang akan datang pada hari kiamat bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Disampaikan dalam riwayat-riwayat hadis, di antaranya disebutkan dalam hadisnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu diceritakan ketika membaca ayat tersebut, maka beliau berkata, dikatakan oleh beliau malaikat penggiring adalah malaikat yang akan menggiring manusia kepada Allah. Dan ini terjadi pada hari kiamat. Dan saksi juga berasal dari malaikat yang akan menjadi saksi atas setiap apa yang dikerjakannya. Maka termasuk saksi yang paling dekat malaikat Raqib dan Atid yang ada di setiap sisi kita masing-masing. Belum malaikat-malaikat yang lain. Dan Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang ahli Quran. Hampir tidak pernah beliau tidak membaca Al-Quran. Sampai meninggal pun beliau membaca Al-Quran. Radhiyallahu anhu. Sehingga zaman beliau Al-Quran itu mengalami kodifikasi sampai di hadapan kita ini. Yang pengumulannya bermula di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selanjutnya hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga disebutkan oleh Imam Muslim. Nabi bersabda, sejatinya harta adalah tanaman yang manis, dan sebaik-baik kawan bagi seorang muslim adalah yang mau memberikan sebagiannya kepada orang miskin, anak yatim, orang-orang musafir. Kemudian barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang tidak benar, maka dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah merasa kenyang, dan dia akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat kelak. Dari kebaikan yang sudah diutarakan tadi maupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang itu, semuanya akan dipersaksikan pada hari kiamat. Ini pesannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, Bapak Ibu yang kami hormati, disebutkan oleh Imam Bukhari kaitannya dengan adzan. Jadi saksi ini bukan hanya bumi, tapi juga apa yang ada ini bisa mempersaksikan. Kita kenali hadis, yang hadis ini disampaikan oleh Nabi menjadi hukum fardu kifayah adzan. Makanya adzan itu harus dikumandangkan, dan kalau kita lihat bumi ini bulat, waktu sholat itu akan selalu jatuh selama 24 jam sesuai dengan tempat masing-masing. Adzan ini tidak pernah berhenti. Saniki enten mriko lagi adzan subuh. Saniki ini ada yang di sana itu lagi adzan subuh. Kita adzan subuh sudah 1 jam lebih yang lalu. Membicarakan tentang adzan yang kita ketahui dan kita sama-sama bisa adzan. Nabi menyebutkan dalam hadis itu, tidaklah ada jin, juga manusia, juga pepohonan, juga bebatuan, bahkan pasir-pasir pun yang mendengarkan adzan, sejauh dia mengumandangkannya, kecuali nanti akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ya Allah, niki wong soleh, niki muadzin. Karena muadzin itu ahli surga. Orang yang masuk surga dengan nikmat yang besar, jangkauan untuk bisa melihat nikmat itu lebih luas karena lehernya panjang. Itu muadzin. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan dan merahmati para muadzin kita. Kula riyen nggih muadzin selama 3 tahun. Nalikane tasik cilian dados santri. Ya. Mudah-mudahan suatu saat kita pun kalau berkesempatan, kalau kita punya masjid atau musola atau apa masing-masing, pas
yang bertugas tidak bisa adzan, kita bisa. Walaupun tidak setiap hari nggih sok-sok. Mangane kula lek ngaos niku kadang nggih, lek masjide tidak ada muadzin tetap kula adzani. Maghrib kula teko dhisik adzan, nggih kula ngaji, mengke isya nggih kula adzani. Sampai wong-wong sungkan, ya ini kok adzan jare. Mboten masalah. Kecuali memang ada petugasnya sudah yang ditunjuk dan di situ memiliki tanggung jawab. Yang tidak ada kalau kita bisa adzan ya monggo. Ya. Karena orang adzan itu punya keutamaan, nanti akan dipersaksikan kebaikannya oleh seluruh yang bisa mempersaksikan, baik itu jin, manusia, pepohonan, hewan, bahkan benda-benda pun turut mempersaksikan sejauh radius suara itu didengar. Apalagi zaman sekarang dengan menggunakan pengeras suara. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita akhiri majelis kita pagi hari ini, persaksian yang terakhir adalah persaksian dari anggota badan. Ini yang paling kita khawatiri, karena kalau lisan itu bisa mengutarakan, bahkan ada orang yang pandai bersilat lidah, hari kiamat dengan keadilan Allah ini bakal dibungkam. Lisannya tidak bisa ngomong lagi, mulutnya bakal tertutup. Yang akan bersaksi adalah anggota badannya. Sesuai dengan tindakannya. Kata tangan bagaimana, kata kaki juga bagaimana, kata kulit juga bagaimana, dan seterusnya. Yang dulu secara langsung digunakan oleh dirinya. Mudah-mudahan anggota badan kita ini bukan menjadi bumerang, tapi menjadi pembela kita. Allahumma amin. Ada ayat Al-Quran banyak, termasuk diantaranya ayat 65 surat Yasin, surat yang terkenal. Surat urutan ke-36, ayat nomor 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Hari kiamat itu mulutnya ditutup oleh Allah, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Terus tangan ini sakit ngomong. Dan memberi kesaksian kaki mereka. Kakinya ini nyekseni terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Selanjutnya, yang terakhir, ada ayat 21 pada surat Fusilat, surat nomor 41. Yang patut kita perhatikan, Allah berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka. Jadi orang-orang itu berkata kepada kulitnya, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami, memberatkan kami? Kulit itu menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai berkata pula. Kalau dulu di dunia mulut dan lisannya yang ngomong, sekarang ganti kulitnya. Dan dialah yang telah menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya kamu bakal dikembalikan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita siapkan sedari sekarang. Semuanya itu tergantung dengan amal perbuatan. Ketika yang sudah-sudah menjadi cerita kebanyakan adalah penyesalan, biarkan masa lalu. Kita hanya butuh pengampunan Allah. Dengan kita tebus di masa depan, dengan segala apa yang bisa menjadi saksi tadi, untuk meringankan kita, bahkan membela kita, mari kita taati Rasul. Mari kita berbuat yang terbaik dimanapun kita berada. Dan mari kita syukuri nikmat anggota badan kita dengan banyak kita beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahannya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya kelak termasuk di antara ahli surga. Allahumma amin. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
mudah-mudahan menjadi amal sekaligus menjadi wawasan bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita usaikan dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watina tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.